Indonesia memiliki keindahan alam yang memukau. Dari kehidupan pedesaan yang sederhana hingga gemerlapnya pusat kota yang ramai. Kurang lebih 269 juta jiwa hidup dengan penuh semangat. Tetapi semua berubah pada tahun 2020. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 nyatanya sejalan dengan bertambahnya jumlah korban. Kemayoran difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Jumlah mobil berdatangan menuju Tower 7 dengan menunjukkan surat rujukan rumah sakit. Mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Wisma Atlet Kemayoran difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Sejumlah mobil berdatangan menuju Tower 7 dengan menunjukkan surat rujukan rumah sakit sebelumnya. Memang beban sebagai Menteri Kesehatan saat itu berat sekali ya, karena kita masuk di tengah-tengah puncak krisis COVID yang pertama. Dari 270 juta rakyat Indonesia, ini yang terkena kan sekitar 1,5 juta. Kita juga merasa khawatir karena banyak sekali yang tertular penyakit ini. Memang pada saat kita ingin melakukan intervensi kesehatan, baik itu bisa dalam bentuk vaksinasi atau dalam bentuk perawatan, obat-obatan, fasilitas kesehatan, ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Permintaan tabung oksigen baru dan pengisian tabung oksigen di DKI Jakarta meningkat drastis seiring dengan ledakan kasus COVID-19 di ibu kota. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai ekonomi yang hilang akibat pandemi COVID-19 tahun 2020 mencapai 1.356 triliun rupiah. COVID itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam keuangan negara, ekonomi, dan bangsa Indonesia dalam era modern ini. Dengan adanya COVID kan kita langsung tahu bahwa seluruh kegiatan ekonomi berhenti. Maka tadi seperti saya sampaikan, penerimaan negara drop sekitar 16%, belanja naik 12%, itu pasti keuangan negara akan mengalami defisit besar. Tapi itu tidak menjadi masalah karena tujuannya adalah membantu masyarakat, menyelamatkan masyarakat dan ekonomi. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah menetapkan kebijakan membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 ya, dan perkembangan selanjutnya menjadi satuan tugas COVID-19 yang tugasnya antara lain merumuskan kebijakan terkait tanggap darurat ya. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana penganggarannya, perencanaan anggarannya, dan tentunya strateginya seperti apa ya. Tracing, treatment, ya, 3T itu ya. Kemudian juga PSBB, PPKM, gitu ya, isolasi, karantina seperti itu. Angka kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Pemprov DKI Jakarta mencatat 1.211 kasus pasien COVID-19 meninggal dunia selama Februari 2021. World Bank, AIIB, KfW, dan Government of Australia memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem nasional melalui program Indonesia Emergency Response to COVID-19. The World Bank was the first institution to offer emergency financing to support Indonesia's COVID-19 response in the health sector. Overall, we and our partners provided $1.75 billion to support just Indonesia's health sector response.
In addition, we provided technical assistance and global knowledge to help the Ministry of Health to navigate the crisis, and the World Bank also provided financial support to other parts of government's emergency program. Program ini telah memberikan dukungan kepada Indonesia untuk melakukan tanggap darurat COVID-19. Para instansi bekerja sama untuk saling mendukung keberhasilan program ini. Anggaran ini didukung penuh oleh Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan juga dibantu oleh sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri, terutama organisasi-organisasi multilateral seperti World Bank dan The Fed dari Australia. Nah, langkah pertama yang paling penting, ini juga sesuai dengan arahan Pak Jokowi sebagai Presiden kita, adalah kita mempercepat vaksinasi. 210 juta orang Indonesia yang sudah berhasil kita vaksinasi, itu kurang lebih 70% dari jumlah masyarakat Indonesia yang eligible untuk vaksinasi. Jadi kita berterima kasih karena Kementerian Kesehatan diberikan anggaran yang cukup besar untuk bisa melaksanakan tugasnya menyehatkan dan menyelamatkan rakyat Indonesia. The Australian government also provided over 8 million COVID-19 vaccines from our own suppliers and a total of around 100 million Australian dollars over the past 3 years to support the government of Indonesia's leadership in controlling the virus. The support provided by KfW has not only helped Indonesia respond effectively to the immediate threats of the pandemic, but has also laid the groundwork for a more resilient and prosperous future. And this COVID-19 support program is our first assistance in the health sector of Indonesia, and we will continue our support to MOH in its effort to bring green, resilient, and inclusive recovery. Untuk meningkatkan ketahanan kesehatan dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Kedua hal tadi harus berjalan seimbang, oleh karenanya atas arahan Bapak Presiden, kita menerapkan konsep gas dan rem. Kebijakan tersebut berhasil menjaga ketahanan kesehatan dan ekonomi masyarakat, bahkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali di atas 5% sejak kuartal keempat tahun 2021. Program COVID-19 P4R merupakan satu-satunya program dengan mekanisme program for result yang terverifikasi tepat waktu dan sukses mencapai seluruh target disbursement link indikator serta dana yang telah dialokasikan. Sebagai langkah awal bentuk menyikapi pandemi COVID-19 yang mengancam keselamatan dan kehidupan penduduk, yang tentu saja berdampak terhadap tatanan sosial, keamanan, politik, dan ekonomi. Kami di Bappenas merumuskan kebijakan mitigasi bencana itu di seluruh sektor. Bappenas melakukan analisis mendalam dampak pandemi pada negara, pada masyarakat. Nah, dalam situasi ini pembelajaran yang paling penting adalah keuangan negara harus diurus dengan baik, harus dijaga dan disehatkan karena negara dan perekonomian bisa menghadapi shock yang sungguh luar biasa. Pandemi COVID-19 mengajarkan banyak hal, termasuk untuk strategi preparedness berikutnya. Kita harus perkuat mengenai teknologi surveillance kita, ya, dengan mendirikan lab-lab jaringan di seluruh Indonesia. Kita harus memperkuat teknologi vaksinasi kita, sehingga kalau nanti virusnya atau bakteria datang, kita bisa bikin vaksinnya dengan cepat. Dan kita harus mempersiapkan fasilitas kesehatan kita, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Saya rasa itu harus dipersiapkan dari sekarang, karena kita tidak tahu kapan pandemi berikutnya akan datang. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Semua usaha ini tentu saja tidak luput dari peran pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mendukung penanggulangan COVID-19. Together, 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 we can.